berisi tujuan, langkah-langkah kerja. Apa itu ya? Teks prosedur. Dan hari ini kita akan belajar tentang itu. So, let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk adik-adikku semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang teks prosedur. Ini KD-nya. Baik, setelah itu, apa kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Bagus jika kalian sudah siap. Namun, sebelum kita mulai pembelajarannya, alangkah lebih baik jika kita membaca basmalah terlebih dahulu. Untuk itu, kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, semoga dengan bacaan basmalah tersebut, proses pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar ya. Amin. Allahumma amin. Nah, sekarang kita lanjut ke materi ya. Apakah kalian tahu apa sih teks prosedur itu? Ya, benar. Teks prosedur merupakan teks yang berisi langkah-langkah atau panduan untuk melakukan suatu kegiatan. Teks prosedur ini bertujuan agar pembaca secara tepat dan akurat melakukan setiap langkah dan tahapan dalam melakukan suatu kegiatan. Selain itu, teks prosedur juga memiliki ciri tersendiri loh yang membedakannya dengan teks-teks yang lain. Kira-kira apa ya ciri dari teks prosedur? Ciri dari teks prosedur dibedakan menjadi dua, yaitu ciri berdasarkan isi dan juga ciri berdasarkan bahasa. Berdasarkan isinya, ciri teks prosedur memiliki beberapa hal. Yang pertama, berisi panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Kedua, terdapat aturan atau batasan dalam hal bahan ataupun kegiatan. Dan yang ketiga, yaitu berisi kegiatan yang dilakukan itu disusun secara berurutan dan sistematis. Dari segi bahasa, terdapat beberapa ciri. Yang pertama, penggunaan kalimat perintah. Kemudian yang kedua, yaitu penggunaan kalimat saran dan juga larangan. Yang ketiga, penggunaan kata dengan ukuran akurat. Contohnya, saat kalian membantu ibu untuk membuat kue, maka ibu akan berkata, timbang dulu 500 gram gula pasir. Nah, itu adalah contoh dari penggunaan kata dengan ukuran yang akurat. Kemudian yang keempat, yaitu menggunakan kelompok kalimat dengan batasan yang jelas. Selain memiliki ciri-ciri yang membedakannya dengan teks-teks yang lain, teks prosedur juga memiliki beberapa jenis. Yang pertama yaitu teks prosedur cara menggunakan suatu alat, yang kedua adalah teks prosedur cara membuat sesuatu, dan yang ketiga adalah teks prosedur cara memperagakan suatu kegiatan. Jenis teks cara menggunakan suatu alat berisi panduan atau cara dalam menggunakan atau memainkan suatu alat. Contohnya cara memainkan angklung, cara mengoperasikan komputer, itu termasuk jenis teks prosedur cara menggunakan alat. Kemudian yang kedua yaitu cara membuat sesuatu. Teks prosedur ini berisi panduan untuk membuat sesuatu. Biasanya terdapat alat, bahan, dan juga langkah-langkah di dalamnya. Contohnya membuat kue, memasak, itu adalah contoh dari cara membuat sesuatu. Kemudian yang ketiga adalah cara memperagakan suatu kegiatan. Teks ini berisi panduan untuk melakukan suatu kegiatan. Contohnya menari, senam. Nah, itu adalah salah satu contoh dari jenis teks prosedur. Baik, materi yang terakhir adalah menyimpulkan dan menyajikan teks prosedur. Dalam menyimpulkan dan menyajikan teks prosedur, kalian harus membaca dengan teliti dan cermat teks prosedurnya. Kalian harus mencatat poin-poin penting, poin-poin informasi yang didapat dari bacaan teks prosedur tersebut, sehingga kalian dapat menyimpulkan dan menyajikannya secara tepat dan akurat. Baik, mungkin hanya itu materi hari ini. Kira-kira apa kalian sudah paham ya? Alhamdulillah jika kalian sudah paham. Dan apakah ada pertanyaan?
Baik, jika ada pertanyaan kalian bisa langsung tulis di kolom komentar ataupun kalian juga bisa WA di grup. Nah, pasti saya akan jawab di sana. Baik, kalau begitu cukup sekian materi hari ini. Terima kasih atas waktunya dan selamat belajar. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pendalaman materi, kalian bisa mengakses bahan ajar dan juga latihan soal melalui barcode berikut dan juga link yang tersedia di description box. So, selamat belajar!